pada bahasan kita di tafsir surat Al-Fatihah. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita mengkaji risalah singkat, tulisan singkat dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tentang surat Al-Fatihah. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada surat Al-Fatihah dari tulisan Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah taala pada kitab beliau yang beliau kasih nama dengan judul Min Hidayati Suratil Fatihah. Kalau saya terjemahkan, di antara pelajaran-pelajaran surat Al-Fatihah. Kenapa kita kembali mengkaji ini? Ya, tentunya di dalam surat ini banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil dari banyak sisi. Itu agar kita bisa lebih menggali surat ini. Karena memang kita diwajibkan untuk mentadabburi Al-Quran. Berarti ayat yang paling layak untuk ditadabburi, difahami adalah surat Al-Fatihah. Karena itu pembuka dari Al-Quran. Di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Untuk itu kita perlu mengkaji dari penjelasan para ulama kita agar kita bisa mendalami dan mengambil manfaat untuk kita amalkan dalam kesehariannya. Ya, di dalam kitab ini kitab pelajaran-pelajaran dari surat Al-Fatihah. Syekh Abdul Razak memulai buku ini dengan pengantarnya yang berisi tentang keutamaan-keutamaan dari surat Al-Fatihah. Beliau mengatakan bahwa surat ini adalah surat yang mulia dari surat-surat Al-Quran. Kita membacanya dalam sholat wajib sebanyak 17 kali. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi kita setiap hari membaca surat ini, dan juga dalam hadis man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitab fahiya khidaj. Siapa yang salat lalu dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya dia tidak sempurna alias tidak sah. Ini pada salat wajib, yaitu 17 kali. Bagaimana jika seorang hamba itu menambah salatnya selain dari salat wajib dengan salat-salat sunnah yang lainnya? Berarti dalam sehari dia bisa membaca beberapa kali, berapa puluh kali dalam salatnya dia. Baik dalam salat wajib maupun dalam salat-salat sunnahnya di setiap harinya dia. Dan juga disebutkan hadis dari Abu Sa'id bin Mu'alla. Beliau berkata, saat itu saya sholat di Masjid Nabawi. Fada'ani Rasulullah SAW falam ujibhu. Lalu Rasulullah SAW ketika aku sholat, beliau memanggilku dan aku tidak memenuhi panggilan beliau. Setelah selesai beliau sholat, beliau memenuhi panggilannya dan mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Wahai Rasulullah SAW, saat itu saya lagi sholat. Kemudian beliau mengatakan, alam yakulillah, tidakkah Allah berfirman, istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah panggilan Allah, panggilan Rasulullah SAW ketika keduanya memanggil kalian. Lima yuhyikum, akan sesuatu yang bisa menghidupkan kalian. Lalu beliau mengatakan, la u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suwar fil Qur'an. Saya akan ajarkan kepadamu satu surat yang itu adalah surat paling mulia dari semua surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an, qabla an takhruja min hadzal masjid. Sebelum kamu keluar dari masjid ini. Kemudian kata Abu Sa'id, tanganku
kedua tanganku dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau hendak keluar, aku mengatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, tidakkah engkau tadi mengatakan bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku surat yang paling mulia di dalam Al-Quran? Kemudian beliau menjawab, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Itu adalah sab'ul mathani. Itu adalah Al-Quran yang mulia yang diberikan kepadaku. Jadi hadis ini hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang paling mulia dari semua surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Ia diberi nama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadis yang tadi dengan beberapa nama, yaitu diberi nama dengan Ummul Quran, induk dari Al-Quran, diberi nama dengan As-Sab'ul Mathani, diberi nama dengan 7 ayat yang diulang-ulang, diberi nama dengan Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang mulia. Padahal Al-Fatihah ini satu surat, tetapi diberi nama oleh Rasulullah SAW dengan nama Al-Quran semuanya. Kenapa? Syekh Abdul Razak mengatakan, li'annaha ishtamalat ala mashtamala alaihi al-Quran kullu. Karena di dalamnya terkandung apa yang ada di dalam Al-Quran semuanya. Subhanallah. Jadi karena di dalamnya terkandung semua yang ada di dalam Al-Quran keseluruhannya. Fa'ulumul Qur'ani kulluha, ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran itu adalah pertama tauhid, kemudian awamir, perintah-perintah Allah, kemudian nawahin, larangan-larangan Allah, kemudian qasas, kemudian cerita-cerita, kemudian akhbar maujudah fi suratul Fatihah ala wajhil ijmal. Lalu semua yang ada di dalam Al-Quran itu, yaitu yang berupa tauhid, kemudian hukum, yaitu perintah dan larangan tadi, kemudian yang ketiga adalah kisah-kisah. Ketiganya ini disebutkan di dalam surat Al-Fatihah secara global, secara singkat. Jadi isi Al-Quran itu 3, itu tadi, tauhid, hukum, dan berita. Yang dimaksud dengan berita itu adalah berita umat terdahulu dan berita apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Termasuk di dalamnya berarti apa yang akan terjadi kehidupan setelah kematian, kemudian di akhirat nanti bagaimana apa yang terjadi. Nah, inilah isi Al-Quran, dan ketiga poin ini disebutkan di dalam surat Al-Fatihah secara singkat. Dan inilah yang memang yang dikatakan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan itu di Fathul Bari ketika menjelaskan keutamaan dari surat Al-Ikhlas, bahwa surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga dari Al-Quran. Berarti surat Al-Ikhlas itu berisi berisi tentang tauhid. Makanya disebut Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Karena itu tadi isinya 3. Sedangkan Al-Ikhlas berisi tauhid. Makanya disebut sepertiga dari Al-Quran. Sedangkan Al-Fatihah Ummul Quran, induk dari Al-Quran. Berarti ketiga item ini semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah, tentu secara ringkas saja. Kemudian ada pula hadis lain yang menyebutkan tentang keutamaan dan keagungan dari surat Al-Fatihah ini, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, baina Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi fa rafa'a ra'sahu faqala. Saat itu Jibril duduk bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau mendengar sebuah suara dari atasnya. Lalu Jibril mengangkat kepalanya. Kemudian Jibril mengatakan, hadza babun minas sama'i futihal yaum lam yuftah qat illa al-yaum. Suara tadi itu adalah suara
pintu yang terbuka di langit. Dan pintu ini baru hari ini dibuka. Tidak pernah dibuka sama sekali pintu itu, kecuali hari ini baru dibuka. Fanazala minhu malakun. Lalu turunlah seorang malaikat. Turunlah satu malaikat. Turunlah satu malaikat ketika pintu itu dibuka. Lalu malaikat yang turun ini mengatakan, hadza malakun nazala ilal ard, lam yanzil qat illa al-yawm. Malaikat yang turun ini, malaikat yang turun ini tidak pernah turun ke bumi sama sekali, kecuali hari ini. Fasallam, lalu malaikat itu mengucapkan salam kepada Jibril alaihi wassalatu wassalam, dan malaikat ini mengatakan, absyir bi nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Dengarkan kabar baik dengan adanya dua cahaya yang diberikan kepadamu dan tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum kamu. Yaitu apa? Fatihatil kitab wa khawatimi suratil Baqarah. Yaitu apa dua cahaya yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yaitu surat Al-Fatihah dan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Allahu Akbar. Mulia umat ini. Lan taqra biharfin minha illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari keduanya, melainkan engkau akan mendapatkannya. Jadi inilah keutamaan besar dari surat Al-Fatihah, yaitu apa? Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, yaitu tidak ada seorang nabi pun yang mendapatkan karunia seperti karunia ini. Fahadhihi minnatullah ala ummatil Islam. Inilah karunia yang Allah berikan kepada umat Islam ini. Yaitu karunia Allah yang dibawa oleh malaikat khusus. Lihatlah, malaikat khusus. Dan lewatnya adalah lewat pintu khusus yang tidak pernah pintu itu dibuka sebelumnya. Dan malaikat yang membawa ini adalah malaikat yang tidak pernah turun ke bumi sama sekali. Dan malaikat ini pun datang kepada malaikat Jibril memberitahukan kemuliaan, memberitahukan surat Al-Fatihah. Begitu besar dan mulia umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan kemuliaan yang begitu besar. Jadi ini bukan hanya kemuliaan buat Rasulullah SAW saja, tetapi ini adalah kemuliaan untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Syekh Abdul Razak mengatakan, wa min syukrillahi ala hadhihi ni'mah. Di antara bentuk syukur kepada Allah atas nikmat ini adalah antu hadhihi suratu haqqaha minat tilawah sahihah. Berarti yang pertama, bentuk syukur kita kepada Allah atas karunia surat yang mulia ini adalah, yang pertama adalah kita membaca surat ini dengan bacaan yang benar. Jadi bacaan yang benar itu apa? Yaitu membacanya dengan kaedah-kaedah ilmu tajwid. Karena banyak di antara kita yang masih salah dalam membaca surat Al-Fatihah. Ingat, surat ini adalah rukun di dalam sholat. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika ditanya apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah dengan bacaan-bacaan yang salah. Beliau menjawab, hafizahullah ta'ala, kalau tidak salah jawabannya yang saya ingat, jika salahnya itu adalah lahan jali, jika salahnya itu adalah salah besar, maka saya takut sholatnya tidak sah, kata beliau. Nah ini yang bahaya ini. Seperti apa lahan jali itu, kesalahan yang berat itu, yaitu merubah huruf. Hurufnya dirubah. Atau memendekkan bacaan yang harusnya dipanjangkan. Seperti banyak di antara kita yang membaca Al-Fatihah ini dengan seperti ini umpamanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini lahan jali. Ini kesalahan berat. Kenapa? Karena dia merubah huruf. Yaitu huruf H dirubah menjadi huruf H. Huruf Ain
dirubah menjadi huruf A. Jika dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini berat. Maka harusnya dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian selanjutnya begitu pula banyak kesalahan di sana. Ar-Rahmanir Rahim. Ini dan seterusnya kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi ketika membaca Al-Quran. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat karunia yang sangat besar ini, yaitu Al-Fatihah ini, maka hendaknya yang pertama kita membaca surat ini dengan bacaan yang benar, yang sahih sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Bagaimana caranya? Itulah namanya metode talaqi. Kita harus membaca di depan ustadz. Ya, baik langsung ataupun dengan cara Zoom seperti ini, dengan kita membaca langsung di depan ustadz. Kemudian yang kedua adalah al-fahmus sadid, memahami surat Al-Fatihah dengan pemahaman yang benar, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama salafus salih dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Artinya yang kedua ini adalah memahami tafsirnya dengan pemahaman tafsir yang benar, yaitu tafsir dari Rasulullah SAW, tafsir dari para salafus salih. Yang ketiga adalah al-qiyam bima taqtadhihi, min salahin wa istiqamatin wa sayrin ala siratillahil mustaqim. Jadi mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Yaitu memperbaiki diri kita dan istiqamah, lalu konsekuen terus untuk berada di atas jalan yang lurus. Jadi tiga, kata beliau, bentuk syukur kita kepada karunia Allah atas surat Al-Fatihah ini dan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Yaitu membacanya dengan benar, sesuai dengan kaidah tajwid, memahami maknanya sesuai dengan kaidah ilmu tafsir para ulama salafus saleh, dan yang ketiga adalah mengamalkan dan komitmen konsisten di atas sirat al-mustaqim. Wa alla yakuna hadzul 'abdi minha mujarrad tilawah li al-Fatihah wa hurufiha. Hendaknya seorang hamba tidak mencukupkan diri dengan hanya sekedar membaca dan memperbaiki huruf-huruf dan bacaan-bacaannya dia saja. Tidak. Bal takunu tilawatuhu laha syamilah bi anwa'it tilawah at-thalatha. Bahkan seharusnya bacaan dia harus mencakup 3 model jenis bacaan. Nah, yaitu pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Mereka yang telah kami berikan kepada mereka yaitu Al-Quran. Mereka membacanya dengan bacaan yang benar. Yang dimaksud dengan kata membaca atau tala dalam bahasa Arab tala, itu artinya adalah tabi'ahu, mengikutinya. Berarti tilawatul Quran artinya mengikuti Al-Quran. Yaitu apa? Membaca huruf-hurufnya. Mengikuti, membaca huruf-hurufnya. Artinya mengikuti huruf-hurufnya. Seperti yang dibaca oleh Rasulullah SAW, dibaca oleh sahabat dan seterusnya. Berarti mengikuti bacaannya, mengikuti pemahamannya, seperti pemahaman para ulama salafus saleh, dan yang ketiga mengikuti pengamalannya. Saya ulangi. Jadi tilawah, kan kita sering dengar makna apa kalimat tilawah. Ya, kita artikan dalam bahasa Indonesia membaca. Sebetulnya kata tilawah di dalam bahasa Arab, dan ini sebetulnya yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak ini juga disampaikan oleh para ulama yang lain. Para ulama tafsir juga menjelaskan hal itu, dan juga Syekh dan juga sahabat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menjelaskan makna tilawah ini di beberapa kitab beliau yang beliau ulang-ulang disebutkan di beberapa kitab. Jadi tilawah dalam bahasa Arab itu artinya mengikuti. Jadi kalau surat Al-Baqarah di 121 ini mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Mereka yang telah kami berikan kepada mereka, kepadanya, yaitu Al-Quran. Artinya kami telah memberikan Al-Quran kepada mereka. Yatlunahu, mereka mengikutinya.
Haqqa tilawati, dengan mereka mengikutinya dengan cara yang benar. Nah, mengikuti Al-Quran itu apa? Mengikuti bacaannya. Tilawah, bacaan. Yaitu membacanya seperti Rasulullah SAW membaca, para sahabat membaca, tabi'in, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mengikuti pemahamannya. Kita memahami Al-Quran dengan kaedah-kaedahnya seperti yang difahami Rasulullah, para ulama salaf dalam kaedah ilmu tafsir. Dan mengikuti pengamalannya seperti yang diamalkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Hanya harus 3 ini. Kemudian yaitu luzumu siratillahil mustaqim, yaitu konsisten di atas jalan yang lurus dan minta kesungguhan, minta komitmen kepada Allah, minta kesungguhannya, dan minta kepada Allah akan diberikan keteguhan dalam mengamalkan ini untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah, inilah bentuk syukur kita kepada Allah atas karunia surat Al-Fatihah yang diberikan kepada kita. Jadi bentuk 3 tilawah tadi, itulah bentuk 3 syukur. Yaitu membacanya dengan cara yang benar, memahaminya yang benar dengan kaidah yang benar, dan mengamalkannya lalu konsisten di atas sirat mustaqim di atasnya. Inilah kewajiban kita untuk mentadaburi. Selanjutnya kata Syekh mengatakan, memang sih wallahu taala anzalal Qur'an litutadabbar ayatuhu wal yu'mal bihi. Memang Al-Qur'an ini diturunkan, Al-Qur'an semua ini diturunkan untuk apa? Untuk ditadaburi, untuk difahami makna-maknanya dan untuk diamalkan. Seperti pada surat Shad pada ayat 29. Surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Inilah Al-Quran yang telah kami turunkan kepada kalian. Mubarakun, dengan membawa keberkahan, yakni kebaikan yang berlimpah yang tidak akan berhenti. Liyadabbaru ayatihi. Kapan keberkahan Al-Quran itu bisa diperoleh? Ketika mereka mentadaburi maknanya, mentadaburi ayat-ayat. Yaitu apa? Memahami ayat-ayat. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran setelah mereka mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ayat Quran ini, Al-Qur'an ini secara keseluruhan membawa keberkahan, kebaikan yang berlimpah, dan kebaikan itu tidak akan berhenti tapi akan terus mengalir, terus mengalir. Kapan keberkahan Quran itu diperoleh? Ketika ditadaburi maknanya dan diamalkan. Nah, ini berkaitan dengan Al-Quran. Apalagi kata beliau mentadaburinya dan memahaminya, memahami surat Al-Fatihah. Tentu ini lebih utama lagi dan lebih dianjurkan lagi. Kenapa? Karena itu tadi, karena dia adalah Ummul Quran, dia adalah Ummul Kitab, karena dia adalah Al-Quran Al-Azim yang terkandung di dalamnya semua isi kandungan Al-Quran secara ringkas. Nah, inilah muqaddimah yang beliau sampaikan di dalam risalahnya ini. Lalu beliau memulai bahasan yang pertama dengan bahasan yang menarik, ya, yaitu apa? Al-istishfa bil Fatihah. Itu apa? Al-istishfa. Istishfa ini kalau bahasa terjemahan redaksionalnya meminta kesembuhan dengan membaca Al-Fatihah. Nah, ini bahasan menarik. Meminta kesembuhan dengan cara membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau bahasa lain yang lebih enak didengar adalah terapi Al-Fatihah. Jadi terapi Al-Fatihah. Ini menarik. Dia mengatakan, min asma'i suratil Fatihah, di antara nama dari surat Al-Fatihah adalah Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Al-Kafiyah artinya mencukupi segala apa yang kurang pada diri kita. Asy-Syafiyah, Asy-Syafi, yakni menyembuhkan penyakit.
Fafiha shifa'un li amradil qulub wa amradil abdan. Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit fisik. Fa in kana fil qalbi fasadu qasdin au fasadu niyatin. Jika di dalam hati kita ada tujuan yang tidak benar, niatan yang rusak, au kana fihi riya, atau di dalam hati kita ada riya, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin duniawi dari ibadah yang dilakukan. Au kana fihi kibrun, atau ada kesombongan di dalam hati dia. Au kana fihi baghyun wa zulmun, atau di dalam hatinya ada keburukan, kejahatan yang tersimpan dalam hati dia, atau yang lainnya. Fa'ilajuhu, bagaimana cara mengobati semua itu? Mengobatinya adalah dengan menerapi hatinya dengan surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah inilah terapi dari semua penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Niatan yang rusak. Ya, niatan yang rusak. Kemudian yang kedua adalah akhlak-akhlak yang tercela. Sombong, hasad, permusuhan, prasangka buruk sama orang. Ya. Ini kan penyakit-penyakit hati semua. Jadi niatan yaitu keikhlasan tidak ada, akhirnya menimbulkan syirik. Ya. Rusak hatinya, artinya tidak ada keikhlasan, yaitu syirik. Kemudian muncul penyakit-penyakit hati yang lain seperti sombong, ujub, hasad, permusuhan sama orang, prasangka buruk sama orang, niatan-niatan jahat sama orang. Nah, ini semua penyakit hati yang berbahaya dan sangat berbahaya. Jika si pelakunya tidak bertaubat kepada Allah, maka syirik akan membinasakan dia kekal di neraka. Dan jika dia tidak memperbaiki hati dia yang rusak tadi itu, maka akan rusak seluruh perbuatan yang ada dalam tubuhnya dia. Seperti hadis Rasulullah SAW, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Jika ia baik, baik semua. Kalau dia rusak, rusak semua. Apa itu? Itulah hati. Jadi kalau hatinya rusak karena syirik, ya udah bubarlah jamaah. Nggak ada manfaat dari semua ibadah. Kalau hatinya rusak dengan akhlak-akhlak tercela yang ada dalam dirinya, maka akan muncul perilaku-perilaku yang jahat pada dirinya dia. Waliyahzubillah. Nah, bagaimana cara mengobati semua ini? Semua obat dari semua penyakit yang berbahaya ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Caranya bagaimana? Apakah caranya seperti yang ada di masyarakat, yaitu rajin membaca surat Al-Fatihah setiap hari, sampai ada yang membacanya sekian ratus kali dia baca Al-Fatihah? Tentu tidak. Ini malah dia terjebak di dalam perbuatan bid'ah. Bukan begini caranya. Bukan membaca sekian kali dan bukan membaca sekian ratus kali dalam sehari atau satu minggu. Tidak. Ini adalah bid'ah malah. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak mengajarkan itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan sahabatnya yang dulu berbuat syirik, yang hatinya kotor, mereka dulunya tidak mengajarkan itu kepada mereka. Tapi bagaimana caranya mengobati hati yang kotor ini dengan Al-Fatihah? Yaitu dengan cara mempelajari makna dan kandungan. Ketika kita mempelajari makna dan kandungannya, lalu kita memahami itu dengan benar dan membenarkannya, meyakininya, maka dengan demikian sembuhlah penyakit hati dia. Ya, sembuhlah penyakit hati dia. Saya akan sebutkan sebagian, nanti kita akan ulas lagi di pertemuan berikutnya, karena bahasan tentang terapi dengan Al-Fatihah ini panjang penjelasan beliau. Dan beliau juga sebetulnya menukil dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang disebutkan di beberapa kitabnya. Beliau ringkas. Secara ringkas gini sebagai pengantar dari bahasan ini tadi, kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Kathir ma kuntu asma' Ibn Taimiyah yaqul. Saya sering mendengar
guru saya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru beliau, sering mengatakan bahwa iyyaka na'budu ini adalah obat dari penyakit riya, yaitu syirik. Obat dari penyakit riya, yaitu niatan yang rusak, tidak ada keikhlasan dalam hati. Ya. Jadi tidak ada keikhlasan, riya, apalagi sampai syirik besar. Obatnya adalah iyyaka na'budu. Adapun kelanjutannya, wa iyyaka nasta'in fihi ilajun lil kibriya. Adapun wa iyyaka nasta'in ini adalah obat bagi apa? Lil kibriya, bagi hati yang memiliki sifat sombong. Orang yang sombong pasti dia memiliki ujub. Dan pasti dia akan jahat sama orang. Baik. Kenapa? Dia akan merendahkan orang lain. Kalau dia melihat orang lain mendapatkan kebaikan, dia akan hasad. Kenapa kok dia? Dia berharap orang itu hancur dan nikmat itu akan hilang pada dirinya. Kenapa? Karena merasa dirinya lah yang paling hebat. Jadi biang dari semua penyakit hati itu, selain dari rusaknya niatan dia, yaitu apa? Sombong. Kayak Syekhul Islam mengatakan obatnya adalah fahami Al-Fatihah, terutama pada ayat iyyaka na'bud, yaitu ini akan memperbaiki niatan-niatan yang rusak, akan menumbuhkan keikhlasan. Wa iyyaka nasta'in akan mengobati kerusakan-kerusakan hati, sombong, ujub, melahirkan hasad, bagi berbuat jahat sama orang, prasangka jelek sama orang, dan seterusnya. Inilah keutamaan dan keagungan Al-Fatihah. Bukan dengan cara membacanya bolak-balik sampai 100 kali, sekian kali dalam sehari untuk mendapatkan barokahnya Al-Fatihah, sampai mereka mengatakan bi barokatil Fatihah wa bisirril Fatihah Al-Fatihah, begitu kan. Untuk mendapatkan keberkahan Al-Fatihah, untuk mendapatkan rahasia dari keagungan Al-Fatihah. Mari kita membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala di kitabnya Subulus Salam, syarah Bulughil Maram. Dan Imam San'ani termasuk imam kontemporer. Ya, dan beliau termasuk madhab Syafi'i yang sangat kuat kesyafi'iyahnya. Beliau mengatakan di Subulus Salam ketika membahas tentang masalah jenazah, yaitu beliau mengatakan di negara kami, yaitu Son'a, di negara kami Son'a, makanya beliau dikenal dengan nama As-Son'ani. Di negara saya, yaitu di Son'a, banyak orang-orang yang mengirim surat Al-Fatihah, yaitu nular ke kita. Di Indo ini ketularan. Dan di mana-mana nular. Mereka kerap kali mengirim Al-Fatihah, baik sebelum berdoa maupun setelah berdoa. Seakan-akan mereka mengirim surat kilat kepada Allah. Sungguh ini adalah bid'ah yang sangat mungkar dan diingkari dalam Islam. Allahu Akbar. Jadi ingin mendapatkan kemuliaan dari Al-Fatihah, ingin mendapatkan keagungan dari surat Al-Fatihah, tapi justru dengan cara yang bid'ah. Kenapa? Karena itulah jahil, kejahilan, tidak mau mempelajari, tetapi mereka hanya menilai dan berhukum dengan perasaan dan logika belaka. Semoga Allah jauhkan kita semuanya dari keburukan-keburukan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. 45 menit saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selebihnya silahkan dibuka dengan diskusi-diskusi, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema, atau pertanyaan-pertanyaan boleh yang di luar dari tema jika saya mampu untuk menjawabnya. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustadz Nizar atas penjelasannya. Ana ambil beberapa poin ini. Jadi sebagai mukaddimah, Al-Fatihah itu akan memberikan faedah apabila kita baca sesuai dengan
kaidah tajwid yang benar, dan ini merupakan salah satu kesalahan besar dalam dianggap salah satu kesalahan besar dalam sholat kalau kita membaca Al-Fatihah dengan tajwid yang salah, misalnya dengan makhraj atau huruf penyebutan huruf yang tidak benar. Yang kedua adalah apabila difahami dengan pemahaman yang benar dan diamalkan. Yang ketiga, diamalkan apa yang terkandung di dalamnya untuk membawa kita kepada Shirathul Mustaqim dalam konteks Shirathul Mustaqim. Dan yang pertama dalam bahasan ini adalah mengenai meminta kesembuhan dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini disebutkan sebagai obat atau terapi dari penyakit hati, seperti niat jelek dan akhlak yang tercela, dengan cara-cara yang sudah disebutkan oleh Ustadz Nizar Hafizahullah Ta'ala. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jamaah sekalian, kalau ada yang ingin bertanya silahkan bisa langsung raise hand, nanti kami akan buka fasilitasnya, audionya. Atau ada yang ingin mengirimkan pertanyaan langsung kepada saya di WhatsApp, di Zoom pengajian Colorado, atau kepada host yang lain, silahkan. Oke, ini ada satu dari Ibu Yuniarti, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, dengan kaitan dengan surat Al-Fatihah ini. Yang Pak Ustadz tadi katakan, emang saya merasakan sendiri ya Pak Ustadz, dengan surat Al-Fatihah ini, emang saya bacaannya masih kurang baik dengan tahsinnya itu loh Pak Ustadz, dengan panjang pendeknya. Nah, panjang pendeknya itu kan mempengaruhi arti juga ya Pak Ustadz, kalau kita salah baca. Saya itu memahami seperti itu. Terus saya tuh udah belajar bertahun-tahun pas belajar tahsinnya, khususnya tahsin Al-Fatihah ya. Nah itu saya tuh masih nggak bisa Ustadz, kayak goiril magdubi ya, itunya saya tuh masih nggak bisa pengucapan itu. Terus ihdina syiratal, nah itu kan saya tuh masih nggak bisa pengucapan shotnya itu, yang terutama yang itunya Ustadz. Itu kan bisa merubah arti, Pak Ustadz. Saya pernah diuji seperti itu Pak Ustadz. Jadi misalkan ya ini berkaitan dengan obat juga, itu kan Al-Fatihah itu sebagai obat juga ya Pak Ustadz. Kalau kita membacanya seperti itu, nah membacanya masih berantakan tahsinnya itu bagaimana ya Pak Ustadz seharusnya. Jadi kita doanya itu dikabulkan apa enggak oleh Allah. Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kalau kita, ini bahasa Arab ya, bahasa Arab ini kaya, ya. kaya struktur kata. Iya, Pak. Dan bahasa Arab ini ada kata dan ada harokat. Iya. Kemudian iya, ada susunan kalimat. Iya. Jadi terkadang dalam bahasa Arab itu beda harokat itu beda makna. Iya. A menjadi I berubah. Kemudian susunan katanya sama, tapi kalau susunan berbeda dia akan bisa berubah makna. Saya ambil contoh, apalagi hurufnya itu bisa berubah makna ketika kita salah pengucapan huruf, bukan kata. Ini luar biasa bahasa Arab. Saya ambil contoh, Al-Fatihah. Pengucapan yang asli adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu kita baca, salah kita bacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu akan lompat artinya. Alhamdu itu artinya pujian dengan lisan, memuji dengan lisan. Kalau alhamdu itu artinya
surut, kurang, tenang. Kacau artinya. Rabbil alamin. Al-alamin artinya alam semesta. Pakai ain. Tapi kalau Anda rubah, karena di huruf Latin tidak ada a, tidak ada ha, tidak ada. A. Lalu dibaca Rabbil alamin. Alamin artinya orang-orang yang sakit perut, mules, dia mau ke toilet. Lu kacau balau ini artinya, nggak karu-karuan kitanya. Makanya kesalahan ini disebut lahan jeli. Kemudian belajar memang ya, tidak seperti belajar yang lain dalam waktu yang singkat. Ya. Harus butuh sabar. Belajar ini harus butuh sabar. Ya. Bisa dalam waktu yang singkat, insya Allah ketika gurunya kompeten dan dia memiliki metode yang bagus dalam mengajarnya. Gurunya benar-benar kompeten di bidangnya dan dia punya metode yang bagus, insya Allah cepat. Tapi kalau gurunya tidak kompeten dan tidak punya metode, wah ini yang lama kagak kelar-kelar. Ini yang paling banyak terjadi. Ya. Dan pun untuk ini kalau kita bicara tentang bisa, tapi kalau kita hendak mendalami pun ini juga butuh waktu yang lama. Ya, saya ingat ketika saya kuliah dulu 7 tahun, saya diajari Quran oleh Syekh namanya Syekh Muhammad Iqbal. Beliau dari Pakistan dan beliau memiliki sanad jalur periwayatan dengan 10 qiraat. Masya Allah. 7 tahun beliau ngajarin kita di kelas. Ketika last minute kita mau lulus, hari ini pertemuan terakhir. Maka satu-satu anak-anak yang kita waktu itu, yang jumlahnya 30, disuruh membaca Al-Fatihah di pertemuan terakhir setelah 7 tahun. Suruh baca Al-Fatihah kita terakhir. Itu pun kita baca Al-Fatihah masih disalah-salahin. Jadi begitulah, belajar ini jangan berharap kita belajar sekali, 2 kali terus pinter, itu enggak. Ya. Terus belajar jangan bosan. Yang penting adalah sabar dan carilah guru yang kompeten, yang mampu, dan berdoa kepada Allah. Niatkan kita belajar ini untuk mengangkat kejahilan pada diri kita. Pasti Allah akan memberikan kemudahan buat kita. Barakallahu fiikum. Jazakallah khair Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan yang sejenis dengan yang Bu Yuniarti barusan tanyakan. Apakah kalau kesalahan dalam membaca itu mempengaruhi sah atau tidaknya sholat kita, Ustaz? Ya, pertama kalau itu adalah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu kan rukun di dalam sholat. Lalu kesalahan dia, nggak semua kesalahan itu bisa fatal nilai. Ya. Kesalahan yang dinilai fatal itu kan tentu merubah huruf di dalam bacaannya. Dan merubah huruf, seperti yang saya katakan tadi, artinya bisa lompat. Alhamdulillah, pujian bisa menjadi kekurangan dan keheningan. Al-alamin, alam semesta, bisa jadi orang maknanya sakit perut kalau dibaca alamin. Kan lompat banget itu artinya. Ya. Begitu juga ayat-ayat yang lain. Jadi ini fatal maknanya. Kemudian merubah harokat. Ya, alhamdulillahi. Wah itu berubah itu maknanya itu, lompat dia maknanya. Ya. Kemudian panjang pendek. Nah, yang harusnya panjang dibaca pendek, berarti dia menghapus satu huruf di dalam Al-Quran. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu kan dia menghapus satu huruf di dalam Al-Quran, membuang huruf di dalam Al-Quran. Alhamdulillahi, menghapus satu huruf di dalam Al-Quran. Ini adalah bentuk yang fatal. Ketika dia membaca itu, berarti kesalahan dia jali, kesalahan berat. Lalu dia akan beresiko pada tidak sahnya rakaat dia dalam sholat. Ya.
Hanya pentingnya di sini kita ini belajar Al-Fatihah dan tidak perlu kita malu. Ya. Kalau kita bisa kajian seperti ini, maka harusnya belajar Al-Fatihah pun seperti ini bisa. Tapi nggak bisa klasikal, nggak bisa rame-rame klasikal seperti ini. Kalau klasikal rame-rame seperti ini manfaatnya nggak bisa, nggak akan kelar. Ya, paling tidak dibuatkan kelas-kelas, ini sekedar saran dan masukan, dibuatkan kelas-kelas bentuknya private. Ya, satu kelas jangan lebih dari 8 orang. Ini metode saya yang saya pakai. Karena saya punya rumah Quran di Jakarta, di daerah Pondok Gede, saya punya rumah Quran. Tapi bukan untuk menghafal Quran, tapi untuk belajar ngaji bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa ngaji. Ya, murid saya sekarang yang belajar di sini, ya, yang ada di sini di rumah Quran sekarang jumlahnya 440 bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Dan ini sudah angkatan ke-6, berarti sudah ada 5 angkatan sudah lulus. Mereka sudah belajar. Jadi mereka begitu. Jadi modelnya private, semuanya private. Jadi satu ustadz hanya menangani 8 murid saja. Pertemuannya 1 minggu 2 kali. Nah, ini belajar ngaji memang. Ya, belajar ngaji. Targetnya 3 bulan mereka sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Nah, jadi bisa harusnya dengan ini. Ya. Dengan cara-cara yang seperti ini bisa harusnya. Pakai Zoom, pakai online seperti ini sama. Cuman ya itu harus private, harus satu guru menangani cukup 8 atau 9 lah pokoknya. Ya, barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz atas jawabnya. Mungkin saya tambahin aja ya, karena berdasarkan pengalaman di sini juga banyak yang bapak-bapak, ibu-ibu bukan cuma orang Indonesia. Jadi yang Afwan ini yang orang Arab juga kadang ngajinya belum tentu benar gitu. Benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz itu jangan malu bapak-bapak, ibu-ibu juga sekalian. Jadi ini aja apa dicari aja di komunitas masing-masing kira-kira siapa yang bisa mengajarkan ngaji. Dan insya Allah sekarang banyak kok yang menyediakan itu fasilitas online atau langsung tatap muka. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada pengalaman saya, Pak. Waktu bimbing haji tahun berapa itu ya, 2015 kalau nggak salah. Waktu itu posisi hotelnya kan kalau haji Indonesia ini selalu menggunakan hotel yang disebut dengan nama hotel transit. Nah, itu sebelum haji, setelah haji 2 hari, setelah itu baru kembali kepada hotel bintang 5-nya. Itu semua travel di Indonesia seperti itu. Nah, ketika berada di hotel transit di Makkah, posisinya biasanya jauh hotel transit itu. Jadi menjelang haji dia. Nggak tahu, itu memang semua travel di Indonesia begitu. Alhasil, ketika saya berada di hotel transit, sholatnya kan karena jauh, kita sholatnya di masjid yang dekat dengan hotel. Ini di Makkah loh. Akhirnya kita sholat di masjid dekat hotel yang notabene itu adalah masjid orang Arab. Asli Arab Mekah. Ya, asli pakai shot lagi aslinya itu. Asli Mekah itu sudah. Saya sholat di situ jadi makmum. Bacaannya Allahu Akbar, berantakan, tidak karu-karuan bacaan Al-Fatihah. Akhirnya saya memilih untuk sholat di kamar. Jamaah nanya, loh Ustadz kok nggak sholat berjamaah? Saya jelaskan, kalian semua sholat saja di masjid. Kenapa? Karena kalian tidak tahu kesalahan imam. Ya mohon maaf, para ulama mengatakan seperti yang di Lajnah Daimah Komite Fatwa Arab Saudi. Jika Anda tidak paham kesalahan imam ini apa, maka sholatlah bersama dia. Tapi kalau Anda tahu persis kesalahan imam di situ, apalagi ini Al-Fatihah, maka Anda cari masjid yang lain. Jadi saya nggak sholat di masjid itu. Anda silahkan sholat semuanya di sana. Karena saya tahu
kesalahan dia terlalu fatal Al-Fatihah. Dan apa Ustaz salahnya? Nggak perlu saya jelasin ke Anda, biar Anda sholat di masjid semua aja, saya bilang. Jadi, jadi itu orang Arab, asli surbannya surban putih, tapi baca Al-Fatihahnya belepotan. Ya, jadi jangan dianggap ini buat orang asing seperti kita, yang mulutnya bukan mulut Arab. Ya, mulut Arabnya sendiri juga belepotan. Ya, makanya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu halakoh ngaji, itu yang belajar siapa? Ya orang Arab. Di situ. Jadi jangan beranggapan ini buat kita aja yang mulutnya rada miring, enggak. Mereka kadang lebih miring dari kita terkadang. Ya, buat semangat buat kita. Ya, silakan pertanyaan yang lain. Anda nyambung sedikit Ustadz, karena soal berjamaah di belakang imam yang bacaannya inilah ya, semrawut. Kalau di sini kan kadang ada wallahu alam apakah itu memang afdolnya seperti itu. Jadi kalau kita bertamu ke tempat kawan lah sesama muslim, kemudian pas masuk waktu sholat, karena masjid jauh, kita sholat di rumah dan yang jadi imam tuh biasanya kan tuan rumah, sahibul bait lah ini, yang biasanya jadi imam. Nah, kalau misalnya begitu Ustaz, ya pertama pertanyaannya mungkin apakah memang afdolnya sahibul bait yang menjadi imam di rumahnya. Nah, kemudian kalau kasusnya seperti yang Ustadz temui gitu, bacaan Al-Fatihahnya belepotan, bacaan Al-Qur'annya belepotan, bagaimana ininya sebaiknya Ustadz? Iya. Memang disebutkan dalam hadis sahih, la ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani. Tidak boleh seorang laki-laki menjadi imam atas laki-laki yang lainnya, sedangkan itu berada di dalam area kekuasaan dia. Jadi area kekuasaan kan rumah atau masjid. Maksudnya dia jadi imam rawatib, terus kita tiba-tiba menggantikan, tidak boleh. Kemudian yang kedua, kita membangun semua masalah ini di atas prasangka baik. Ya sudah dia muslim bisa ngaji, kalaupun salah ya kita anggap kesalahannya bukanlah hanjali. Terkadang dia mengucapkan huruf, tapi hurufnya tidak perfect, Dan nggak perfect itu nggak apa-apa di dalam Islam. Ya seperti pengucapan shad, ya orang kita banyak pengucapan huruf shadnya ini nggak pas. Tapi tidak apa-apa, masih ada tingkat kebenarannya. Mengucapkan haknya juga nggak pas 100%, tidak apa-apa. Ainnya juga ainnya nggak tebel kayak ainnya orang Arab. Kalau orang Arab kan ainnya memang dia belanja di sono ya memang ya. Lahir sudah bisa huruf ain dia. Nah kalau kita kan ainnya nggak sempurna, nggak apa-apa. Yang penting pengucapannya benar. Sin. Ya, antara sin Arab dengan S itu kan beda. Susu dengan susu itu kan lain. Ya kan? Nah, pengucapan itu nggak sempurna itu enggak apa-apa. Ya, mungkin S-nya sin-nya Arab dengan sin dalam bahasa Inggris atau bahasa Perancis atau bahasa apa mungkin berbeda. Ya. Jadi tidak ada apa-apa. Artinya nggak sempurna itu enggak apa-apa. Yang jadi masalah itu hilang sama sekali kayak tadi saya contohin itu kan hilang sama sekali ya kita membangun di atas prasangka insya Allah dia bisa sudah itu aja biar tidak membangun sesuatu dengan prasangka buruk gitu. Karena Islam ini mudah biar kita tidak terjebak dalam kesulitan-kesulitan yang kita buat-buat sendiri gitu. Ustaz, jazakallah khair. Kembali Bapak Ibu yang ingin raise hand atau menyampaikan pertanyaan secara langsung, sambil nunggu Ustadz, ini ada satu pertanyaan yang berhubungan dengan terapi. Bisakah kita atau bolehkah kita meruqyah di air dengan surat Al-Fatihah lalu air itu diminumkan kepada anak yang sedikit keras kepala atau akhlaknya kurang baik? Ya, tentu cara yang seperti itu tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW, tidak ada. Ya, tidak ada di dalam petunjuk Rasulullah SAW. Tapi yang ada adalah membacakan surat ini pada bagian tubuh yang sakit. Ya,
Jadi masalahnya adalah masalah penyakit hati seperti yang tadi kita contohkan dan penyakit fisik. Ya. Tapi kalau orang bandel, nakal terus di Al-Fatihah itu ya nggak tepat lah, Pak. Nanti akhirnya mengarah kepada apa? Belum makan, lapar, nanti di Al-Fatihah biar kenyang. Akhirnya tambah lucu lagi, Pak Bu ya. Ini anak saya nakal nih, tak Al-Fatihah. Kayak ibu bapaknya nggak nakal aja. Loh, kalau anaknya nakal lah ibunya tambah nakal lah, Pak. Ya kan buah jatuh bukan di pohon sebelah kan enggak kan. Tapi buah jatuh ya di pohon situ gitu loh. Ya, anak saya nakal, berarti Anda lebih nakal dari dia gitu. Terus anak ini nakal dari siapa nirunya gitu kan. Ya, ini kan bukan hukum yang bersifat 100%, tidak. Tapi ini kan kita bicara al-aghlab, mayoritas. Anak nakal, dari mana anak ini nakal? Ya dari bapaknya memboknya kan gitu. Terus gimana? Ya jangan di Al-Fatihah. Berarti Anda Fatihah diri sendiri, bukan begitu caranya. Terus bagaimana? Disitulah letak pentingnya memulai dari diri kita sendiri agar anak itu baik. Makanya para ulama salaf itu mengatakan, saya rajin sholat. Untuk apa? Agar manfaatnya diambil oleh anak-anak saya. Mereka sholat karena Allah, mengharap pahala dari Allah, agar manfaat dari ibadah dan sholat dia untuk siapa? Untuk anak-anak. Nah ini kan luar biasa. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Untuk Bapak atau Ibu yang menyampaikan pertanyaannya, semoga jelas ya apa yang disampaikan oleh Ustaz, bagaimana cara untuk meruqyah atau menggunakan Al-Fatihah sebagai media untuk mengobati penyakit. Silakan jemaah sekalian kalau masih ada yang ingin bertanya. Kebetulan belum ada yang ini ada satu pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kebiasaan di kampung-kampung kami, imamnya kalau sholat itu tidak tumakninah, artinya cepatlah. Yang tidak menutup kemungkinan bisa saja bacaan Al-Fatihahnya tidak terlalu baik. Bahkan yang paling sering itu kejadian paling banyak saat bulan Ramadan, tarawih. Umumlah ini. Apakah kita sebagai makmumnya hukum sholatnya jadi batal dan harus mengulang di rumah atau Jazakallah khair. Ya, tentu dalam kasus seperti ini kita mencari masjid yang lebih memberikan tumakninah dan khusyuk kepada kita. Ya, kalau ada masjid yang kayak matok jagung kata Rasulullah SAW, nuhina an salat. Kita dilarang 3 hal, atau kita dilarang di dalam sholat perilaku binatang kata Rasulullah SAW. Antaranya adalah nakrudik, seperti ayam yang makan jagung. Cepet-cepetan. Kalau ada masjid seperti itu, ya sudah kita tinggalkan dan kita cari masjid lain yang bisa tumakninah, yang bisa khusyuk di dalam sholat. Alhamdulillah di masyarakat kita ini masjid itu nggak terlalu berjauhan lah, walaupun di kampung juga berdekatan. Kalau nggak di RT ini, nanti di RT sebelah juga masih ada. Atau enggak, kotanya memang kotanya kecil kadang kan. Naik motor juga 10 menit aja juga nggak nyampe. Ya kan? Naik motor baru angkat gas udah nyampe. Ya emang Jakarta baru angkat gas nggak nyampe-nyampe gitu kan, belum macetnya dan sebagainya ya. Tapi kalau di kampung kan insya Allah paling 10 menitan sudah nyampe di masjid yang bagus, yang yang sunnah ya. Kecuali Anda di Kalimantan ya. Satu masjid mau pindah ke masjid yang lain butuh 2 jam. Ya, kayak pengalaman saya pengajian di Kalimantan itu ya begitu. Pindah dari satu masjid ke masjid yang lain jalan dulu 2 jaman gitu kan ya. 2 jam yang kosong ya. Itu kalau 2 jam macet ya berarti bisa 4 jam ya. 2 jam yang kosong melompong gitu. Nah kalau di kampung-kampung Jawa sih insya Allah carilah masjid yang bisa kita khusyuk tumaknina, masjid yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW, tidak ada bid'ah. Insya Allah sekarang sudah banyak dan merebak di mana-mana. Tanpa kita harus mencela,
mencaci ya sudahlah, diam saja, tinggalkan, kita cari masjid yang sunnah. Udah. Anda ditanya, kenapa kok nggak sholat sini? Oh iya, saya sholat tarawih di masjid yang sana. Udah. Kalau ditanya, emang kenapa? Sini cepet sih gerakannya, saya pengen yang tenang, gitu aja. Cukup menghindar permusuhan di tengah masyarakat. Kalau kaitannya dengan Ya. sholat fardu, Ustaz, anggaplah misalnya masjid yang sesuai sunnah, yang tumakninah itu agak jauh lah tempatnya dari rumah kita. Apakah kemudian itu membuat sholat fardu itu boleh kita lakukan di rumah? Anggap 8-10 kilo begitulah dari rumah. Apakah itu membuat sholat fardu boleh dilakukan di rumah atau? Ya, di zaman Rasulullah SAW ada perkampungan suku namanya suku Salama. Ya. Suku Salama. Suku Salama ini kalau sekarang yang disebut dengan nama Masjid Kiblatain itu. Kalau Anda pernah umroh, biasanya suka diajak ke Masjid Al-Kiblatain. Masjid yang Rasulullah SAW sholat di situ, kemudian kiblatnya dirubah, kemudian tengah-tengah sholat Rasulullah SAW merubah posisi sholatnya ke arah Ka'bah. Nah, itu dulu perkampungan suku Salama. Suku Salama. Nah, suku Salama ini kalau sholat berjamaah sebelum mereka membuat masjid di situ, sholatnya mereka di awal Islam itu di Masjid Nabawi. Coba bayangin itu Masjid Kiblatain kalau jalan kaki ke Masjid Nabawi itu berapa lama? Ya kan? Jadi kalau menurut saya ya kalau hari ini hari-hari begini sih alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dengan motor ya. Itu semua bisa dengan mudah kita jangkau ya. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, kalau memang benar-benar jauh seperti contoh kayak daerah di pedalaman Sumatera, Kalimantan seperti itu, kalau memang jauh dan tidak ada masjid yang lain, ya sudah Anda tetap sholat di situ karena memang tidak ada masjid yang lain. Jadi ada dua jawaban saya. Kalau memang masih Anda bisa menjangkaunya dengan mudah dengan kendaraan, tentu ini lebih afdal. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak ada dan terlalu jauh bagi Anda dan nggak keburu bagi Anda, maka tidak ada masalah Anda sholat di masjid ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan fadilah dan keutamaan sholat berjamaah. Ya. Jazakallah khair. Insya Allah jelas ya, Ibu, jawaban dari Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, kalau masih ada waktu, ini ada satu lagi. Boleh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah sholat berjamaah, biasanya kita berzikir sesuai sunnah. Kemudian ada bacaan surat Al-Fatihah di dalam zikir tersebut. Apakah ini sesuai dengan panduan atau sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Dan yang kedua, ini saya gabung pertanyaannya. Bolehkah kita mengirimkan surat Al-Fatihah kepada seseorang dan kita sebutkanlah hanya untuk si fulan kita baca surat Al-Fatihah? Demikian, Ustaz. Ya, pertama, sebatas yang saya tahu dari tata cara berzikir setelah sholat. Dari yang saya baca dari hadis-hadis panduan tentang zikir setelah sholat dan penjelasan para ulama, saya tidak menemukan ada zikir membaca Al-Fatihah setelah sholat. Tidak ada. Yang ada adalah membaca ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, dan surat An-Nas dibaca sekali masing-masing. Ini yang ada. Dan itu ada hadisnya dari Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang sahih. Adapun bacaan surat Al-Fatihah menjadi zikir setelah sholat, saya tidak menemukan itu. Dan memang tidak ada. Dan kalau seseorang menjadikan itu sebagai zikir rutin setelah sholat, maka tentu ini adalah perkara yang bid'ah di dalam Islam. Kemudian yang kedua, apa hukum mengirim bacaan Al-Fatihah kepada si mayit? Pertama, kalau yang dia khususkan itu adalah Al-Fatihah, tentu tidak ada seorang ulama fikih pun yang mengatakan hal itu. Jelas ini adalah perkara yang bid'ah.
kalau dia mengkhususkan itu dengan bacaan Al-Fatihah. 2. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah mengirim bacaan Al-Quran secara umum kepada si mayit, maka para ulama berbeda pendapat dari sisi apakah pahalanya nyampe kepada si mayit atau tidak. Di sini para ulama fikih berbeda pendapat dari sisi nyampe atau tidak nyampenya pahala itu kepada si mayit. Tapi para ulama semua juga tahu bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal itu. Maka pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang menyatakan bahwa mengirim bacaan Al-Fatihah, Al-Fatihah dan surat-surat Al-Quran yang lainnya kepada si mayit itu adalah perkara yang bid'ah dan tidak nyampe kepada si mayit. Dan ini adalah mazhab Syafi'i yang mu'tabar dan yang diakui oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan bahkan beliau sangat mendukung sekali dan membela pendapat ini. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i justru tidak sampai pahalanya kepada si mayit, alasannya karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Ini perkara yang beda. Lalu apa solusinya? Doa ini yang mustajab. Ya, doakan doa seorang anak kepada orang tuanya atau doa orang tua kepada anaknya yang sudah wafat. Ini yang luar biasa. Doain untuk kebaikan, meminta ampun kepada Allah untuk yang sudah wafat. Atau yang kedua adalah sedekah. Kalau dia ada uang, sisihkan uang itu, sedekahkan yang bersifat jariyah, yang sedekah yang permanen. Niatkan untuk orang tua Anda. Apakah Anda dapat pahalanya? Ya tentu. Anda akan mendapatkan bagian dari doa, Anda akan mendapatkan bagian pahala dari sedekah itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Berarti kalau dari penjelasan Ustaz itu ada dua hal Ustaz ya. Bacaan Al-Quran, mengirimkan bacaan Al-Quran kepada si mayit menurut Imam Syafi'i itu pahalanya tidak sampai. Tapi kalau kita bersedekah atas nama keluarga yang sudah meninggal, orang tua, itu pahalanya insya Allah sampai Ustaz ya. Ya, karena ada dalilnya hadis sahih. Seorang sahabat bertanya, boleh nggak saya bersedekah untuk orang tua saya yang sudah wafat? Maka Rasulullah SAW membolehkan. Adapun bacaan Al-Fatihah atau Al-Quran yang lainnya, maka ini tidak ada dalil sama sekali. Makanya mazhab Syafi'i dan yang sejalan dengan beliau mengatakan tidak sampai pahalanya ke mayit karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan hal itu sama sekali. Apalagi sampai dia mengkhususkan Al-Fatihah. Seolah-olah ngirim bacaan itu hanya Al-Fatihah saja. Nah, dan kalau kematian dikhususkan Yasin. Seolah-olah Al-Quran itu isinya cuman Yasin sama Al-Fatihah doang. Kayak nggak ada surat yang lain gitu kan. Jadi ini kan lebih parah lagi gitu lah. Lalu dia berdalih dengan hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan bacaan surat Yasin di sini. Waliyahudzubillah. Jadi hendaknya kita belajar dan kembali kepada ilmu yang syar'i. Jangan sibuk dengan perkara yang bid'ah, lalu yang justru yang dianjurkan malah kita tinggalkan. Seperti apa? Doa. Rajin doa setiap hari itu justru manfaat. Ya, bersedekah untuk si mayit itu juga manfaat. Ya, doa saja itu sudah hebat. Kita doakan setiap hari, setiap saat kita doakan mereka. Setiap sholat kita doakan mereka. Ini sudah nyampe itu ke mereka. Ya, wallahu a'lam. Masih bisa satu lagi Ustaz? Boleh, Fadal, silakan. Nah, ini masih berhubungan dengan Al-Fatihah dan orang meninggal Ustaz. Ya. Karena sekarang kan kebiasaannya itu ini seperti terutama di Indonesia, apa-apa itu kan selalu kabar orang meninggal isi tulisan Al-Fatihah, kabar orang sakit Al-Fatihah. Bagaimana kita atau sikap kita terhadap hal ini? Bagaimana cara kita negur yang baik gitu lah, untuk ngasih tahu bahwa mereka ini. Ya, kalau memang di masyarakat sih iya meninggal Al-Fatihah.
nikah Al-Fatihah, sunatan Al-Fatihah, berangkat haji Al-Fatihah. Terus apa lagi, Pak? Pokoknya seneng Semua, Fatihah, sedih, semua bacaan Al-Fatihah sama Yasin. Jadi ini menunjukkan apa ya, kejahilan, ikut-ikutan aja, tidak mempelajari. Lalu apa sikap kita? Ya kita nasihati, kita jelaskan bahwa dalam madhab Syafi'i itu tidak ada, nggak nyampe. Dan uniknya Pak, saya baca ikhwah sekalian ya, ikhwah sekalian, saya baca di hasil Muktamar NU, dari kumpulan Muktamar NU yang diterbitkan oleh PBNU sendiri. Tebal segini bukunya, hijau warnanya. Saya baca sendiri dari kumpulan itu di hasil Muktamar NU tahun 60-an sama hasil Muktamar NU tahun 70-an. Di sana dinyatakan dengan jelas-jelas bahwa bacaan Al-Fatihah atau surat-surat Al-Quran lain kepada si mayit tidak nyampe pahalanya kepada si mayit. Dan juga yang kedua, ini adalah perkara bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Terus perayaan-perayaan setelah kematian yaitu tahlilan itu juga tidak nyampe dan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ditandatangani oleh kiai-kiai NU senior yang hidup di zaman itu. Tapi kenapa kok dilakukan? Paham. Bahkan di bukunya Imam, kitabnya Imam An-Nawawi sendiri di Raudhatul Talibin, di Anatul Talibin, itu mazhab-mazhab dijelaskan bahwa itu juga tidak ada. Dan Imam Syafi'i sendiri menyatakan di kitab Al-Um bahwa perayaan yang dilakukan setelah kematian ini adalah bid'ah dan seterusnya. Pada akhirnya semua ini sudah tidak lagi bicara tentang komitmen dengan mazhab Syafi'i atau keislaman, tapi akhirnya kembali kepada apa kata orang kalau saya nggak ngikutin gitu akhirnya ya. Nah, jadi gimana? Ya sudah nasihatin aja bahwa Rasulullah SAW tidak ngajarin kita, para sahabat tidak ngajarin kita demikian. Kemudian Imam Syafi'i sendiri juga tidak mengajarkan kepada kita demikian. Ya, masalah dia nerima nggak nerima kan bukan urusan kita. Yang penting disampaikan dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik. Doakan kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah. Jazakallah khair Ustaz. Sebenarnya ada dua lagi nih Ustaz, baru masuk. Bisa lanjut Ustaz. Silakan. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah dalam surat berjamaah, dalam sholat berjamaah. Kapan kita membaca surat Al-Fatihah? Apakah bersamaan dengan imam, mengikuti ayat per ayat, atau setelahnya? Mungkin ini saya lebarkan aja mungkin Ustaz ya. Atau bagaimana hukum atau kedudukan membaca surat Al-Fatihah dalam sholat berjamaah? Apakah itu masih wajib kepada makmum atau boleh tidak baca dan seterusnya? Dan yang kedua, pada saat kita berdoa dengan mengangkat tangan, Ustaz, apakah ini sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Jadi berdoa dengan mengangkat tangan. Jadi itu dua pertanyaan, Ustaz. Masalah makmum membaca, masalah makmum pada sholat yang dikeraskan. Ini kan bicara sholat yang dikeraskan, yaitu maghrib isya di 2 rakaat yang pertama dan sholat subuh. Apa sikap makmum ketika imam membaca itu dikeraskan? Apakah dia juga membaca Al-Fatihah? Kalau ia membaca Al-Fatihah, kapan ia membacanya? Atau dia tidak membaca sama sekali? Ya, yang jelas para ulama mengatakan kalau di bacaan sholat yang tidak dikeraskan, zuhur, asar, rakaat terakhir maghrib, 2 rakaat terakhir isya, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Ini sepakat para ulama. Nah, adapun 2 rakaat pertama maghrib, isya, dan subuh, nah di sini para ulama fikih berbeda pendapat.
apakah makmum membaca atau tidak. Ya. Terdapat dua madhab dalam hal ini. Madhab yang pertama adalah membaca. Dan ini madhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan juga kalau tidak salah madhabnya Imam Malik rahimahullah. Madhab yang kedua mengatakan tidak membaca. Dan ini adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Nah, Imam Syafi'i yang mengatakan membaca. Ya. Imam Syafi'i membaca atau Imam Abu Hanifah. Ada dua mazhab. Imam Syafi'i mengatakan membaca. Kalau memang membaca, kapan dibacanya? Nah, Imam Asy-Syafi'i berpendapat membacanya adalah di saat saktah. Yaitu diam sejenak imam setelah dia membaca waladhdallin amin. Dia diam sejenak sebelum dia membaca surat. Nah, di saktah situlah makmum itu membaca Al-Fatihah. Jadi waladhdallin amin. Diam imam. Berapa lama imam itu diam? Kira-kira makmum selesai baca Al-Fatihah. Disitulah makmum baca Al-Fatihah. Setelah itu baca suratnya. Jadi makmum tetap mendengarkan bacaan imam. Ini mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun mazhab yang lain seperti mazhab Imam Ahmad tidak membaca sama sekali. Al-Fatihah pun tidak. Kenapa? Karena qiraatul imami qiraatun lil makmum. Bacaan imam itu juga bacaan buat makmum. Dan juga ayat Al-Quran Allah berfirman, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. Jika Quran dibacakan, itu dengerin. Jangan diikutin. Ya, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Gerakannya, dengerin bacaannya. Jadi cuma dengerin tok, enggak baca. Ya, wallahu a'lam. Mana yang rajih? Kalau saya pribadi lebih menguatkan pendapat yang kedua, yaitu apa? Dengerin bacaan imam, tak perlu kita membaca. Tapi kalau ada ustadz lain yang mengatakan, enggak, tetap harus membaca, enggak apa-apa. Karena memang ini pada aslinya adalah perbedaan pandangan dalam fikih. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua Ustadz, masalah berdoa dengan mengangkat tangan. Oh, berdoa dengan mengangkat tangan. Berdoa mengangkat tangan ini disyariatkan. Ya, bahkan sangat disyariatkan. Bahkan sampai para ulama berdalil dengan hadis Rasulullah SAW bahwa di antara kiat dan tanda doa dikabulkan itu adalah mengangkat tangan. Karena Rasulullah SAW kalau berdoa selalu mengangkat tangan. Jadi justru sangat dianjurkan berdoa dengan mengangkat tangan. Kecuali doa setelah sholat. Nah, itu tidak dianjurkan ngangkat tangan. Nah, setelah sholat apa? Baca zikir dulu. Ya, astagfirullah, astagfirullah dengan zikir-zikir yang diajarkan. Setelah kita selesai membaca zikir-zikir yang diajarkan itu, barulah boleh kita berdoa. Tapi itu pun tidak dianjurkan dengan mengangkat tangan. Ya, tidak dianjurkan dengan apa? Mengangkat tangan. Adapun yang lainnya silakan ngangkat tangan. Doa antara azan dan qomat, nunggu qomat di masjid kita doa. Itu mulia. Ya, justru itu sangat disyariatkan doa dengan mengangkat tangan. Ya. Doa ya di momen apa saja masuk masjid kita berdoa. Sangat dianjurkan. Di malam hari kita berdoa dengan mengangkat tangan. Sangat dianjurkan. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu termasuk satu paket dengan mengusap muka setelah berdoa, Ustaz? Tidak, mengusap muka hadisnya dhaif. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Bulughul Maram dan beliau mengatakan hadisnya ini dhaif, yang mengusap-usap. Ya, habis selesai berdoa, ngangkat tangan gini, ya udah, nggak perlu. Nanti akhirnya lebay, muka, dada, kusrak-kusrak semua sebadan mungkin.
Ya, karena itu kan termasuk salah satu kebiasaan yang sering kita Ya, lihat, jadi bisa buka sampai ke depan belakang badan juga di usap setelah berdoa. Jazakallah khair Ustaz. ya, Nggak sama-sama. ada lagi pertanyaan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Eh, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Jazakallah khair. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan sedikit Ustadz, kalau enggak kita bisa akhiri nanti kajian kita ini. Kalau masih ada misalnya mau disimpulkan sesuatu, fadal. Ya, ini yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar kajian kita di Al-Fatihah ini, bahwa Al-Fatihah ini adalah surat yang mulia, sampai malaikat khusus yang datang membawa surat ini yang tidak pernah turun ke bumi sama sekali, dan dibukakan pintu khusus oleh Allah dari langit untuk turunnya malaikat ini. Maka syukur dengan Al-Fatihah ini adalah dengan membacanya, memahaminya dengan baik dan mengamalkannya. Kemudian Al-Fatihah ini juga bisa buat terapi kesehatan, apa itu kesehatan hati, penyakit-penyakit hati, yaitu apa, penyakit berkaitan dengan niatan atau penyakit-penyakit hati yang lain, sombong, ujub, hasad dan sebagainya. Ini bisa diobati dengan mempelajari Al-Fatihah, belajar Al-Fatihah. Kemudian juga dengan penyakit-penyakit fisik. Akan kita lanjutkan bahasan kita tentang al-istisfa bil Fatihah, pengobatan dengan Al-Fatihah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz jamaah sekalian. Mohon maaf atas kekurangannya. Insya Allah pertanyaan yang belum sempat kita tanyakan, saya sudah ambil screenshot. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya akan kita tanyakan. Sekali lagi terima kasih. Jazakallahu khair.